saya Asep Bayu Hamdan, Supervisor Konsultan dari Pradipta Paramita Minatama. Di belakang saya ada kolam dari Pradipta Paramita yang berada di Purworejo. Kebetulan ini kolamnya sudah selesai panen, teman-teman. Nah, dari selesai panen ini, selanjutnya kita akan melakukan proses persiapan. Di mana prosesnya itu setelah ini adalah pembersihan atau pencucian kolam. Setelah pencucian kolam ini nantinya akan dilaksanakan pengisian. Nah, cuma ada beberapa step yang mungkin kadang tidak diketahui atau misalnya beberapa orang mengskip proses itu. Nah, ini ada satu proses di mana pengapuran sebelum pengisian air. Nah, pengisian sebelum pengisian air itu biasa dilaksanakan kalau misalnya kolam itu sudah 2 atau 3 siklus jalan dengan alas plastik mulsa. Karena biasanya sudah ada pori-pori atau lubang-lubang kecil yang biasanya mengakibatkan penurunan air yang sangat signifikan. Itu akan sangat merugikan ketika nanti proses budidaya. Nah, proses itu dilakukan jadi dengan cara pengkapuran dasar, lalu baru pengisian air, di mana nanti si kapur dasar ini memang akan bersifat lengket, di mana akan mengisi pori-pori yang ada di dasar kolam tersebut. Nah, setelah itu pengisian air. Namun ketika kolam itu masih baru, proses ini bisa dilewati. Tapi untuk kolam yang sudah lama itu bisa diterapkan. Lalu pengisian air, setelah pengisian air penuh, kita akan melakukan proses sterilisasi, bisa dengan kapur, bisa dengan desinfektan lainnya. Bisa disesuaikan dengan kondisi kolam masing-masing dan sistem keuangan di kolam teman-teman. Nah, setelah proses pengisian air ini nanti akan dilakukan pengapuran atau sterilisasi dengan desinfektan atau dengan kapur, lalu diberi setelah 2 atau 3 hari akan diberi dengan probiotik untuk persiapan tambak untuk siklus selanjutnya. Nah, ini untuk meminimalisir patogen-patogen yang ada di siklus-siklus sebelumnya gitu. Jadi ada dari proses awal sampai akhir ini untuk persiapan awal itu memang ada yang simpel, ada juga yang begitu kompleks, tapi ada hal-hal yang memang kita sering lupakan gitu. Jadi yang jadi poin utamanya adalah ketika dalam proses persiapan kolam tersebut, kita harus bisa memastikan bahwa kolam tersebut sudah siap untuk menjadi rumah huni untuk udang tersebut, di mana kalau misalnya menggunakan desinfektan, kita pastikan kalau kadar desinfektannya sudah menguap, lalu nutrisi-nutrisi yang untuk plankton, udang, dan bakteri sudah tersedia semua di situ. Setelah itu tinggal proses tabur. Jadi jangan lupa untuk terus memperhatikan proses persiapan dari awal, karena itu adalah proses yang sangat penting yang akan menentukan proses budidaya selama 90-120 hari. Sekian untuk proses dari persiapan kolam budidaya.